Yeremia 7 ayat 24. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Kedegilan hati. Satu kali saya mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan seorang remaja yang saya kenal. Remaja ini sedang mengendarai motor dengan melawan arah di jalan yang seharusnya sesuai aturan adalah satu arah. Ia membahayakan tidak hanya nyawanya sendiri tapi juga nyawa orang lain. Esoknya ketika berjumpa lagi saya menasihatinya agar tidak lagi mengendarai motor melanggar aturan. Demi kebaikan bersama, jangan lagi melanggar aturan. Apa jawabnya? Ia menjawab, "Pak, masih bagus saya melawan arah daripada saya melawan orang tua." Apa kesan kita terhadap anak ini? Anak ini keras kepala, degil. Diberitahu yang benar tapi malah melawan, tidak bisa dinasehati. Demikian pula Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Dalam Yeremia 7 ayat 24 digambarkan Israel rajin beribadah, mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan. Tapi semua korban itu tidak diterima Allah karena Israel tidak mendengarkan Allah, tidak memberi perhatian, mengikuti rancangan hati yang jahat, degil, keras kepala dan membangkang kepada Allah, memperlihatkan belakangnya kepada Allah dan bukan muka. Memperlihatkan belakang berarti memberontak, mengatakan ya di depan tapi di belakang berbuat lain. Israel masih menyembah berhala, menyembah Tuhan lain selain Allah. Memberi korban bakaran dan sembelihan tapi juga menyembah Allah lain, mendua muka. Degil. Mendengar perintah Allah tapi hanya sekedar mendengar. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Degil. Tapi rupanya yang degil bukan hanya remaja yang melawan arah tadi dan Israel. Harus kita akui kadangkala kita sebagai manusia pun sama degilnya. Susah untuk dengar-dengaran atau patuh pada aturan. Diminta rajin cuci tangan, diabaikan. Diminta memakai masker, dilupakan. Diminta jaga jarak, memilih berkerumun. Ada aturan-aturan lain yang demi kebaikan bersama tapi dengan sengaja dilanggar. Malah bangga kalau berhasil melawan aturan dan tidak dihukum. Degil. Lalu kalau begitu apa yang Allah minta dari kita? Lawan kata degil adalah patuh, alim. Dan semua itu membutuhkan ketulusan hati. Yeremia 7 ayat 28, Allah menyindir Israel bahwa mereka tidak lagi tulus. Ketulusan lenyap diganti kedegilan hati oleh Israel. Kenapa ketulusan penting? Tulus berarti tidak serong, tidak pura-pura. Dalam ketulusan ada kebersihan hati. Bersih hati berarti bersedia untuk senantiasa mendengar perintah Allah. Patuh kepada Allah yang didasarkan kasih kepada Allah. Tidak mendua hati. Tidak serong, tidak pura-pura patuh, tidak pura-pura alim, padahal degil. Orang yang tulus bersedia mematuhi aturan yang ada karena menyadari bahwa aturan dibuat untuk mengatur relasi antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia lainnya, menjadi lebih baik. Bukan mengetahui ada aturan tapi kemudian dilanggar karena kedegilan hatinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup dalam ketulusan hati? Atau kedegilan hati menguasai kita? Mari belajar untuk tulus hati dan tidak degil hati. Allah beserta kita yang mau tulus hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.